supaya nanti yang ketinggalan bisa mengikuti di YouTube gitu ya. Oke, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Mudah-mudahan semua masih dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Ini sudah masuk malam 21 ya, kalau nggak salah ya, yang rajin ngitung. Oke, hari ini kita memasuki minggu ke-6 perkuliahan ya. Seharusnya kalau sesuai RPP, rencana pembelajaran ya, hari ini kita belajar tentang probability, juga terkait distribution probability gitu ya. Namun karena kita sudah mempelajari terkait probability di kuliah matematika diskrit, maka kita akan melewati. Sebentar ada yang ini ya. Sehingga kita melewati materi probability, juga probability distribution, karena sudah masuk matematika diskrit 2. Sehingga langsung saya lompat ke distribusi normal. Ya, distribusi normal ini banyak sekali dipakai, dan beberapa jenis distribusi lain gitu ya. Jenis distribusi dalam statistika itu ada beberapa macam. Salah satunya ini adalah distribusi normal yang akan kita pelajari hari ini. Ya, tukangnya mulai bekerja ya, jadi agak. Nah, tujuannya apa kita mempelajari distribusi normal? Ada beberapa hal di sini saya cantumkan. Pertama, kita akan melakukan identifikasi distribusi. Bisa kita menggunakan, bisa melihat dia simetris, apa jenis yang distribusi yang bentuknya miring. Lalu kemudian kita juga hari ini akan melakukan identifikasi sifat-sifat distribusi normal. Sifat distribusi normal itu apa saja gitu ya. Lalu kemudian kita juga akan melakukan menghitung gitu ya. Menghitung luasan area di bawah distribusi normal standar dengan berbagai nilai Z. Z-nya berapa saja, nanti bagaimana kita melihat luasannya atau luas areanya. Lalu kita juga akan melakukan perhitungan probabilitas untuk setiap variabel yang terdistribusi normal dengan mengubahnya menjadi variabel normal standar. Lalu kemudian kita juga akan menemukan nilai data spesifik untuk persentase tertentu dengan menggunakan distribusi normal standar. Sebentar, saya tutup pintu dulu ya. Jadi di sebelah itu ada bangun rumah ya, cukup menggangguin, debu-debunya juga. Oke, selanjutnya selain kita menghitung luas area, kita belajar bagaimana sih area di bawah, di sekitar Z itu, apakah dia lebih besar dari Z atau kurang dari Z. Lalu Z itu apa? Kita juga akan, mungkin minggu depan, kita akan belajar tentang aplikasi distribusi normal dengan cara menggunakan teorema batas pusat ini untuk memecahkan masalah yang melibatkan rata-rata sampel. Kita juga minggu depan akan belajar aplikasi bagaimana menggunakan pendekatan normal untuk menghitung probabilitas variabel binomial. Ya, kita minggu lalu sudah belajar terkait binomial. Ya, jadi hari ini kita akan fokus pada teori distribusi normal. Pertemuan selanjutnya, jika minggu depan libur, kita akan belajar pada aplikasi, ya, aplikasi penggunaan beberapa macam teori atau teorema untuk menyelesaikan permasalahan yang memanfaatkan distribusi normal. Nah, properti distribusi normal, apa saja sih kalau kita mau membuat distribusi normal, apa saja yang kita perlukan gitu ya. Banyak variabel kontinu itu yang memiliki distribusi. Jadi misalkan kita itu punya data ya. Jadi kalau kita bicara statistika itu kita akan berbicara tentang data. Misalkan kita itu punya data,
lalu data itu kita pelajari gitu ya, kita plot dalam sebuah kurva, kita nanti akan melihat kurvanya itu bentuknya seperti apa. Jika hasil plotting data tadi, ya, di sini disampaikan variabel kontinu tadi, yang distribusinya itu berbentuk lonceng, biasanya kalau datanya berbentuk lonceng, dia itu berarti data tersebut terdistribusi normal. Bentuk lonceng seperti apa? Gini ya. Gini ya. Nah, pokoknya kalau bentuk distribusinya itu kayak gini, kemungkinan besar dia itu distribusi normal. Ada selain distribusi normal, ada. Nanti kita akan pelajari setelah UTS ya. Distribusi normal kita selain distribusi normal akan kita pelajari setelah UTS. Lalu kurvanya itu kurva teoritis. Gimana sih Bu kurva teoritis itu? Kurva teoritis ya salah satunya yang kita maksud untuk kurva yang terdistribusi normal itu kurvanya dapat digunakan untuk mempelajari banyak variabel yang tidak berdistribusi normal. Jadi dia kayak sebagai acuannya untuk mempelajari variabel lain dari kurva yang bukan distribusi normal. Kita bisa memanfaatkan variabel yang terdistribusi normal. Ini nanti akan lebih jelas kalau kita sudah masuk ke aplikatif, ya. Nah, bagaimana persamaan matematika untuk distribusi normal? Kurang lebih seperti ini, ya. Kita akan memanfaatkan persamaan matematika ini. Nilai Y itu adalah variabel terikat, ya. Terikat oleh siapa? Oleh nilai X yang bebas dan lain-lain. X ini adalah apa ya, ibaratnya elemen yang akan kita masukkan. Lalu mu ini adalah min yang kita pelajari kemarin. Rumusnya masih ingat ya, min seperti apa. Lalu kemudian kalau sigma kuadrat itu kemarin apa? Ada yang masih ingat? Varians, ya. Sigma kuadrat adalah varian, sedangkan sigma sendirian itu adalah standar deviasi. Sedangkan pi itu adalah nilai pi yang tetap, yaitu 3,14 atau 22/7. Sehingga untuk melihat bagaimana sih dia itu, apakah dia terdistribusi normal atau tidak, kita tinggal bisa mencari nilai Y-nya 1/1 gitu ya. Nilai Y-nya 1/1 dari setiap elemen X. Jadi nanti kita lihat apakah titiknya membentuk lonceng atau tidak gitu ya. Kalau dia membentuk lonceng berarti dia distribusi normal. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan Bu. sampai sini? Jelas. Oke, bagus. Oke, selanjutnya untuk properti distribusi normal yang lain. Bentuk dan posisi kurva yang terdistribusi normal akan bergantung pada dua parameter, yaitu min dan standar deviasi. Saya rasa sudah jelas ya. Dia akan berpengaruh pada min atau mu dan standar deviasi atau sigma. Bu Puji tadi menyebutkan kok varians ya. Varians ini kan sifatnya dia kuadrat dari standar deviasi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ya. Dan setiap variabel yang terdistribusi normal, dia akan memiliki kurva distribusi normalnya sendiri yang bergantung pada nilai min dan standar deviasi dari variabel. Saya rasa sudah jelas. Ya, jadi ibaratnya Y itu adalah variabel yang terikat, tergantung dari min tadi dan standar deviasi dari variabel. Lalu kalau sifat distribusi normal teoritis tadi, Bu, yang katanya bisa dipakai untuk menghitung bentuk distribusi lain selain distribusi normal, kita akan melihat dulu apakah kurva distribusi tadi berbentuk lonceng. Nah ya, karena kalau yang disebut distribusi normal biasanya kurvanya itu bentuknya lonceng sebagian besar ya. Lalu kemudian minnya, mediannya, dan modenya, masih ingat ya, adalah sama dan terletak pada pusat distribusi. Pusat distribusi itu berarti kan ini ya, ini adalah pusat distribusi ya.
Lalu kemudian kurva distribusi normal adalah unimodal atau modenya tunggal. Jadi kemarin kita sudah belajar ya, ada modenya cuma satu, modenya ada dua, dan lain-lain. Kalau yang kita sebut dengan distribusi normal, bentuknya lonceng, mode yang sering keluar, berarti yang frekuensinya paling tinggi, itu cuma satu, ada satu mode, yaitu yang ada di ujung sini. Sehingga disebutkan bahwa kurva distribusi normal adalah unimodal atau modelnya tunggal. Terus apa lagi? Kurvanya simetris terhadap ini ya, bukan tentang ya. Jadi ini saya translate bahasa Inggris ya. Kurvanya itu simetris terhadap min ya. Jadi dia simetris. Simetris itu saya yakin semuanya paham ya, definisi simetris itu kan tercermin gitu ya. Lalu kurvanya itu kontinu, jelas saya rasa kalau yang disebutkan seperti ini berarti dia kontinu. Kurva tidak pernah menyentuh sumbu X. Nah, ini yang perlu kita pelajari ya. X-nya kan di sini. Set. Dia itu nggak pernah sampai X, tapi dia hanya mendekati X. Jadi kayak asimtot gitu ya. Lalu, luas total di bawah kurva, luas totalnya di sini, itu adalah 1. Ini nanti kita akan memanfaatkan tabel distribusi normal. Bisa kalian cari di Google ya. Tabel distribusi normal di Google untuk mencari luasan area pada batasan Z tertentu yang akan kita pelajari di bawah-bawahnya. Kemudian sifat distribusi normal, misalkan kita bicara di gini, area di bawah kurva normal yang ada di dalamnya, oke. Satu standar deviasi, kira-kira rata-ratanya ada 68%. Kalau dua standar deviasi, misalkan dibicarakan kira-kira ratanya 95% atau 0,95. Sedangkan untuk tiga standar deviasi, rata-ratanya sekitar 99,7%. Jadi kita akan memanfaatkan berapa banyak standar deviasi yang digunakan. Ini kira-kira kurang lebih seperti ini. Ya. Misalkan kita menggunakan standar deviasi yang berwarna biru ya, satu standar deviasi ya, kira-kira seperti ini. Kalau kita pakai dua standar deviasi, kira-kira seperti ini ya, kita bisa dekati ya areanya. Ini teorinya saja. Nah, kalau untuk realnya bagaimana kita menghitungnya? Tadi kita akan memanfaatkan tabel distribusi normal yang tadi saya sampaikan. Silakan mulai googling jika ingin tahu ya. Tabel distribusi normal. Kita akan memanfaatkan di sini. Oke. Saya akan lanjutkan pada distribusi normal standar. Distribusi normal standar adalah distribusi normal dengan min-nya adalah 0 dan standar deviasinya adalah 1. Berarti pada rumus yang Y tadi kita masukkan yang untuk min atau mu kita masukkan 0, yang untuk sigma atau standar deviasi kita masukkan 1. Bu, bisa nggak standar deviasinya 0? Tidak bisa, karena dia standar deviasi posisinya di bawah juga, karena sebuah bentuk fungsi rasional tidak bisa ketika penyebutnya adalah 0. Itu ya. Lalu semua variabel berdistribusi normal dapat diubah menjadi variabel berdistribusi standar normal dengan menggunakan rumus skor standar. Bisa sebagai berikut. Ya, Z. Ini yang banyak dipakai. Untuk membentuk distribusi normal standar, kita bisa menggunakan rumus ini, mencari Z sama dengan nilainya dikurangkan min-nya dibagi standar deviasi. Atau kalau secara matematis kita tuliskan seperti ini. Z sama dengan X min mu per sigma. Nah, Z ini yang bisa digunakan untuk mencari luas area di bawah kurva pada batas tertentu tadi yang saya sampaikan. Bisa dilihat langsung di tabel distribusi normal. Ada yang sudah download tabel distribusi normal? Saya akan beri contoh satu. Silakan sambil dicoba download. Misalkan saya katakan di bawah ini. Area di bawah kurva normal standar, contohnya ya,
Tentukan luas di bawah kurva normal standar antara Z-nya 0 dan Z-nya 2,34. Berarti dari distribusi normal yang kita tahu, dan kita itu sebenarnya nggak ngerti datanya, ya ini kan 0 ya. Ini kan 0, 2,34 misalkan kira-kira sini 2,34. Nah Bu, gimana ini caranya kita mencari luasan area yang kita itu tidak tahu bentuk fungsinya? Dalam konteks statistika ini, karena kita sudah bilang, tadi kita sudah menyepakati di awal sesuai teori bahwa yang kurva yang bentuknya lonceng itu adalah kurva distribusi normal, maka kita akan melampiaskan ini. Gunakan tabel Anda di akhir teks untuk mencari luasnya. Oke. Nih, saya tunjukkan dulu. Seperti ini. Ya. Jadi misalkan ini bentuknya adalah lonceng terdistribusi normal, ya. Area antara 0 itu adalah tengahnya, sampai kira-kira 2,34 seperti ini. Luasannya itu berapa? Ini itu bisa kita cari dengan menggunakan tabel. Ada yang sudah download tabelnya? Ada yang sudah download tabelnya? Sudah download belum? Jadi area yang di sini, ya, ini kita bisa melihat luasnya dengan menggunakan tabel. Oke, kita ingat-ingat ya, 0 sampai 2,34. Saya akan coba tunjukkan dengan menggunakan tabel. Tabel distribusi normal atau distribusi Z, ya, sama saja ya. Nah, kita akan cari yang paling lengkap. Nanti saudara bisa coba cari sendiri ya. Nah, ini kurang lebih misalkan saya ambil yang ini ya. Tadi disampaikan, silakan bisa cari. Nah, ini ya, seperti ini. Nanti bisa cari yang PDF juga bisa ya. Tadi disampaikan kalau mulainya Z-nya dari 0 ya. 0 ke 2,34. Di sini kebetulan kurang ini ya. Oh, kurang cuman 1 digit ya. Ini seharusnya yang sebelah kanan itu bisa banyak, yang kiri bisa banyak. 0 sampai 2,34. Oh, salah. Ini saya cari yang PDF aja ya, yang mudah ya. Tabel distribusi normal PDF ini ya. Oke. Kita akan coba cari. Misalkan. Ya, coba kita akan coba. 2,0 ke 2,34. 2,34 atau 2,34 ya. Oh, ini normal standar, ini normal kumulatif, salah. Normal standar. Normal standar ini ya. Nah, ini ya. Ini kita bisa pakai batasnya dari 0, jadi di sini kita lihat 0 sampai 2,34. Berarti kurang lebih di sebelah sini ya. Ini 0,23 aja. Nanti kalau kalian bisa menemukan yang di sininya 2 digit, itu akan lebih baik. Ya, 2,34. Kurang lebih antara sini sampai sini ya. Antara 0,4893 dan 0,4918. Ya, misalkan kalian tidak mau ngitung, Bu, ini bisa nggak saya saya hitung seperti biasa? Bisa gitu ya, kalau mau pakai kalkulator bisa. Ini cuman kalau kita misalkan nggak mau ngitung ya, kita bisa pakai tabel ini, yang ini ya. Jadi kurang lebih nilainya adalah sekitaran sini ya, 0,4
ini ya, 0,4893 sampai 0,4918. Kalau di sini dituliskan 0,4904. Kurang lebih seperti itu. Ya, silakan tabel ini saudara cari. Ini pakai punyanya Pens ya, tabel punyanya Pens. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Mencari area di bawah kurva normal standar dengan melihat tabel. Ini contoh yang paling gampang. Ya. Yang selanjutnya juga tidak terlalu sulit sih sebenarnya. Yang selanjutnya. Nah, Bu Puji tadi menyampaikan kan dia batasnya positif. Di sini kalau batasnya negatif ini bagaimana, Bu? Kalau kita misalkan menemukan bentuk tabelnya yang dari negatif, berarti ya nggak susah. Dari 0, min 1,75 sampai 0. Kalau misalkan kita tidak menemukan, ya kita cari. Dia kan kurva normal standar itu kan simetris ya. Jadi misalkan kita ngambil di sini dari min 1,75 sampai 0, itu artinya sama aja kita lihat dengan luas daerah antara 0 sampai 1,75. Jadi itu tadi yang disebutkan bahwa sifatnya adalah simetris. Coba kita lihat sekarang. 0,175. Nah, kebetulan di sini kan terlalu kecil ya. Mohon maaf, nggak terlalu kecil, tapi di sini positif semua ya. Dari yang negatif ya. Jadi kita ngambil yang 1,75. Kurang lebih sekitar ini ya, setengahnya ya. Antara ini dan ini. 0, kira-kira 45 atau 46. 0,45 atau 46. Sekarang kita lihat. Ya, 0,4599. Karena tadi sifatnya adalah simetris. Untuk melihat luasan yang ini, kita bisa melihat luasan yang ini. Yang sisi positifnya sama saja. Selanjutnya, contoh lagi. Misalkan saya diminta mencari tentukan luas di sebelah kanan Z. Nah, ini menarik. Jadi kita memulainya bukan dari 0, tapi dari angka tertentu. Ya, ini ya. Kita mencari luasan dari sebelah kanan 1,1. Berarti kita akan mencari luasan di sini. Gimana nih carinya? Kita akan bagi dua dulu. Ya, kita akan bagi dua dulu. Tadi disampaikan bahwa area di bawah kurva normal standar itu luasannya adalah 1. Ya, peluangnya adalah 1, luasannya adalah 1. Sehingga kalau ini kita bagi 2, berarti dia kan 0,5, yang kiri 0,5. Kita akan manfaatkan yang sebelah kanan untuk mencari nilai ini. Gimana caranya? Yang ini, luasan dari yang ini, saya beri warna lain mungkin. Luasan dari yang warna merah, ya. Luasan yang dari yang warna merah kita cari di tabel dengan cara yang sama seperti tadi. Antara 0,0 sampai 1,11. Ternyata setelah saya cari, kira-kira di tabel nilainya seperti ini. Sehingga untuk mencari luasan yang biru, berarti kita cari dengan cara luasan yang setengahnya tadi, 0,5, dikurangkan dengan luasan yang merah. Sehingga kita akan menemukan luasan di area Z lebih besar dari 1,11. Yaitu nilainya ini. Paham nggak kira-kira? Ada yang ingin ditanyakan? Paham nggak? Silakan, yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi kita bisa melibatkan yang tidak digunakan ya, untuk mencari yang digunakan. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya anggap ngerti. Selanjutnya, temukan luas di sebelah kiri. Nah, ini sebaliknya. Kalau tadi di sebelah kanan, sekarang di sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri berarti kurang dari ya. Kalau di sebelah kanan berarti lebih dari. Kurang dari 1,93. Langsung saja ke gambarnya. Ya. Ini bentuk kurva terdistribusi normal. Sebelah kiri dari 1,93 ya. Sebelah kiri dari minus 1,93. Ingat, kita bisa menggunakan sifat dari distribusi normal bahwa di tengah, setelah kita bagi dua, dia itu simetris sifatnya.
Jadi untuk mencari luasan yang kiri, kita bisa memanfaatkan luasan yang kanan. Kalau dikatakan dia lebih kecil atau di sebelah kiri dari min 1,93, berarti kan areanya ini. Kalau kita lakukan pencerminan, ya, berarti kan areanya itu sama seperti ini. Berarti caranya bagaimana? Sama, kita bagi dua. Kalau kita bagi dua, berarti ini adalah 0,5, ya ini adalah 0,5. Lalu untuk mencari area yang hijau yang akan kita hitung, kita perlu mencari luasan dari yang putih ini. Dengan cara apa? Melihat tabel. Dari 0 sampai 1,93. Ini dicari tabelnya. Lalu kemudian untuk mencari luasan yang hijau dengan cara 0,5 dikurangkan dengan luasan dari yang putih. Sehingga yang hijau luasannya 0,0268. Ada yang ditanyakan? Silakan. Sudah cukup paham? Areanya nanti untuk apa saja, Bu? Gitu ya. Nah, nanti saat kita belajar aplikasi, kita akan tunjukkan memanfaatkan dari distribusi normal. Sekarang kita perlu tahu dulu distribusi normal itu apa, cara menghitung luasannya itu seperti apa, sifatnya seperti apa. Gitu ya. Selanjutnya, nah ini menarik. Kita diminta mencari luasan antara Z2 dan sampai Z2,47. Berarti kita area kecil Z ya. Antara 2 sampai 2,47. Wah, ini menarik lagi. Gimana ini caranya, Bu, gitu ya. Nah, mana pulpen saya. Kita diminta mencari area yang ini. Yang, nah, wah lebih susah lagi nih. Oke ya. Nah, gimana caranya? Caranya berarti kita akan mencari dua kali. Yang pertama ya kita tahu ya, karena dia sifatnya simetris, oke, kita bagi dua sehingga kita akan utak-utak area yang luasnya 0,5 aja, bukan satu lagi. Untuk mencari area di sekitar 2 sampai 2,47, kita perlu mencari luas area pada kisaran 0 sampai 2 dulu. Bisa menggunakan tabel dengan mudahnya ya. Sehingga kita ini ya, kita bisa melihat luasnya di antara 0 sampai 2 adalah 0,4772. Sedangkan yang untuk area di lebihnya atau di 0 sampai 2,47 ya, 0,247 kita cari nilainya adalah 0,4932. Sehingga sisanya caranya seperti apa untuk melihat sisanya? Tinggal dikurangkan saja. Ya. Tinggal dikurangkan saja. Yaitu 0,4932 dikurangkan dengan 0,477. Sehingga kita bisa menemukan area yang berwarna hijau. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sudah cukup paham atau nggak paham sama sekali? Maaf, Halo? Bu. Sudah paham ya? Nanti kalau saya lanjut, kalau belum paham malah double lah artinya. Sekarang kita coba lagi. Kalau areanya lebih menarik, Bu, dari minus sampai plus. Di sini kita mulai dari min 1,37 sampai 1,68. Oke, gimana? Langsung aja kita masuk ya. Tadi Bu Puji menyampaikan bahwa dia areanya adalah simetris gitu ya. Jadi untuk mencari luasan antara min 1,37 ke 0 itu sama artinya kita mencari luasan dari 0 sampai 1,37 positif. Ya, sehingga kita bisa mencari luasan yang ini
di tabel, juga luasan ini di tabel, lalu kita jumlahkan. Hati-hati, kalau Anda di tabel tidak menemukan dari minus sampai 0, tinggal Anda balik. Dari 0 sampai 1,37 sama saja. Ya, karena sifatnya simetri. Jadi area di sekitar batasan Z lebih besar dari min 1,37 sampai Z 1,68 kurang lebih adalah 0,8682. Lagi ini, tentukan luas di sebelah kiri. Ingat, kalau di sebelah kiri berarti kurang dari, sebelah kanan berarti lebih dari ya. Sifat dari garis bilangan biasa. Di sebelah kiri 1,99. Wah, menarik ini ya. Berarti kita bukan bicara setengah lagi ya, tapi peluang 1. Tapi kalau di sebelah kiri 1,99 berarti kita mencari area yang ini. Ya. Kalau ini udah jelas, kalau kita bagi 2 kan ini udah 0,5. Berarti kita tinggal nyari yang 0 sampai 1,99. Ini kita hitung pakai tabel, kita cari dengan tabel, kira-kira luasnya 0,4767, sedangkan yang sisanya yang sebelah kirinya adalah 0,5, sehingga langsung kita jumlahkan. 0,9760. Menarik lagi, kalau di sebelah kanan, Z min 1,16. Langsung kita gambar ya. Kalau di sebelah kanannya berarti kita akan mencari luasan di sekitar ini. Berarti yang kita hitung, yang ini sudah pasti 0,5 karena dia full. Yang ini sama halnya seperti yang saya sampaikan tadi, karena dia sifatnya simetris. Kalau Anda ingin mencari luasan sekitar min 1,16 sampai 0, bisa dicari dengan mencari di tabel luasan antara 0 sampai 1,67, kira-kira 1,16. Kurang lebih nilainya 0,377, sehingga kita tinggal langsung menjumlahkan. Ya, sudah? Contohnya sudah habis. Ini quote yang sedang saya gemari ya di Hari Pendidikan. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Sehingga ketika kalian tidak dipersenjatai untuk merubah dunia, kalian cukup bisa mempersenjatai diri kalian dengan pendidikan. Oke? Saya tutup untuk sesi penjelasan. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Recordingnya saya stop terlebih dahulu ya, sehingga kita bisa diskusi dengan bebas. Bu,